Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Adrianto selaku dosen pengampu dan juga rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya Rizka Merian Granita dari PBB tingkat 2B yang akan mempresentasikan mengenai pengolahan dan penanaman tanaman karet. Baik, yang pertama, pengolahan tanah. Secara umum, tujuan dari pengolahan tanah adalah untuk menggemburkan massa tanah sehingga menyediakan cukup ruang bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman di dalam tanah. Selain untuk mempermudah penetrasi akar tanaman ke dalam tanah, pengolahan tanah dalam penyiapan lahan untuk perkebunan karet juga sangat berperan dalam membasmi gulma yang ada di permukaan tanah, mengeluarkan semua perakaran dan kayu yang berada di dalam tanah. Serta yang paling penting adalah untuk menekan perkembangan hama dan penyakit tanaman karet, terutama jamur akar putih. Kemudian ada tahapan pengolahan tanah secara mekanis. Yang pertama ada ripping. Ripping adalah proses mengeluarkan sisa tanaman, terutama bagian perakaran yang masih terkubur di dalam tanah. Pertama, ada pengangkatan sisa akar. Ini ditujukan agar akar menjadi kering oleh panas sinar matahari dalam jangka waktu yang tertentu, sehingga inokulum JAP yang masih tersisa dalam tanah akan mati. Kemudian yang kedua, ripper dilakukan dengan menggunakan alat ripper yang ditarik dengan menggunakan traktor rantai. Pekerjaan ini dilakukan 2 kali terhadap seluruh areal yang akan ditanam ulang dengan kedalaman garpu sekitar 45 cm. Lalu yang ketiga, alat yang digunakan dalam ripping adalah traktor rantai D.6 atau D.8 yang dilengkapi dengan ripper tooth bergigi tunggal atau single shank dan yang bergigi 3 yaitu multi shank dan juga dozer. Kemudian berikut adalah bentuk dari ripper tooth dan juga dozer. Ripper tooth berfungsi untuk mengangkat tunggal tanaman dan sisa akar hingga kedalaman kurang lebih 60 cm. Lalu ada dozer. Dozer berfungsi untuk mendorong sisa akar yang sudah terangkat ke permukaan tanah dan mengumpulkannya di lokasi yang dikehendaki. Lalu ada tahap meluku atau plowing. Tahap yang pertama itu, alat yang digunakan pada proses ini adalah traktor ban yang dilengkapi dengan disc plow yang berdiameter sekitar 25 inci. Lalu tujuan dari proses ini adalah membalikan tanah dan meratakan tanah. Proses ini sekaligus juga mengangkat perakaran yang berukuran kecil ke permukaan tanah agar terekspos cahaya matahari sehingga mematikan potensinya sebagai penyakit dari jamur akar putih. Lalu yang ketiga, dengan adanya pengemburan tanah, maka tanah menjadi poros, tidak padat, dan akhirnya mudah ditembus akar tanaman karet yang masih mengalami pertumbuhan. Sehingga jangkauan akar menjadi semakin luas dan memiliki kemampuan yang memperoleh suplai hara maupun air yang semakin banyak. Tahapan yang ketiga itu merajang atau harrowing. Tanah yang telah dibajak harus dirajang atau digaruk untuk memecahkan bongkahan tanah yang terbentuk akibat pembajakan. Lalu, harrowing juga bertujuan untuk meratakan sehingga mempermudah dalam pemancangan dan juga penanaman. Kemudian alat yang digunakan adalah traktor ban yang dilengkapi dengan disc harrow. Tanah yang sudah rata selanjutnya dibuat lubang yang secara manual atau dengan menggunakan hole digger. Kemudian ada tahapan penanaman tanaman karet. Sistem penanaman karet dapat dilakukan melalui monokultur dan juga tumpang sari. Monokultur merupakan penanaman karet dengan jarak tanam segitiga, bujur sangkar dan tidak teratur. Pada sistem jarak segitiga dan bujur sangkar dapat dilakukan pada lokasi tanah datar sampai agak datar dengan hasil jarak tanam yang teratur. Sedangkan pada lokasi tanah miring yang diteras menggunakan jarak tanam tidak teratur. Lalu ada tumpang sari. Pola tradisional pertumpahan karet rakyat dengan jarak tanam di dalam barisan tanaman dibuat rapat dan jarak tanaman antar barisan dibuat renggang agar penyinaran matahari sempurna. Kemudian waktu. Penanaman tanaman karet dilakukan pada awal musim penghujan yang pada umumnya dimulai pada bulan September sehingga saat tersebut merupakan awal yang baik atau optimal untuk memulai penanaman dan harus berakhir sebelum musim kemarau. Lalu pelaksanaan tanam. Bibit yang akan ditanam dapat berupa stum mata tidur maupun bibit dengan payung satu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang ketentuan bibit siap tanam. Stum mata tidur. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bibit ke tengah-tengah lubang tanam, lalu bibit ditimbun dengan tanah bagian bawah atau subsoil, dan selanjutnya dengan tanah bagian atas atau topsoil. Selanjutnya tanah dipadatkan secara bertahap sehingga timbunan menjadi padat dan kompak, sehingga tidak ada rongga udara dalam lubang tanam. Kemudian lubang tanam ditimbun sampai penuh hingga permukaan rata dengan tanah di sekelilingnya. Ketiga ada bibit dalam polybag.
Kantong dalam polybag dibuka dengan hati-hati agar media tanam tidak pecah. Kemudian bibit ditanam tegak lurus dengan arah okulasi menghadap timur di tengah-tengah lubang tanah. Kemudian ditimbun dengan tanah bagian bawah atau subsoil, selanjutnya dengan tanah bagian atas atau topsoil. Dan terakhir, pemadatan tanah dilakukan dengan hati-hati mulai dari bagian pinggir ke arah tengah. Tanah pada bagian tanaman dibuat cembung untuk menghindari air agar tidak mengenang. Kemudian ada penanaman tanaman sela. Yang pertama, penanaman tanaman sela di areal peremajaan atau perluasan karet dilaksanakan setelah persiapan lahan atau setelah pengairan dan pembuatan lubang tanam. Kemudian, jenis tanaman sela yang dianjurkan antara lain padi gogo, jagung, nanas, pisang, kacang tanah, dan juga kedelai. Kemudian, tidak dianjurkan ditanam sela karet yang mengganggu pertumbuhan karet dan menjadi tanaman inang atau sumber hama penyakit seperti ubi kayu. Lalu, intensitas pertanaman 1-2 kali per tahun dan ditanam di gawangan karet dengan jarak minimal 1 meter dari barisan karet. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.